Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya, apakah seseorang yang merasa beramal ibadah namun merasa tidak diterima oleh Allah itu akan menimbulkan rasa was-was? Apakah rasa was-was dalam hamba seseorang tersebut berdosa? Dimulai dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, was-was itu penyakit. Was-was itu adalah penyakit. Ini yang pertama kita ketahui. Apakah was-was orang yang kena was-was berdosa? Enggak, orang sakit enggak berdosa. Cuman ini penyakit bahaya. Bisa membuat pemiliknya menjadi berdosa. Contoh, dia was-was karena dia bermaksiat, was-was datang. Dia sudah berusaha untuk tobat, kemudian dia ngomong, kayaknya Allah nggak ngampuni dosa saya. Lihat. Diampuni apa enggak ya? Diampuni apa enggak ya? Mikirnya begitu. Akhirnya suatu ketika saat dia sedang labil, mendapati cerita ini itu dan seterusnya, nggak dengar sana sini, kayaknya nggak diterima tobat saya. Kayaknya dosanya tetap dan seterusnya. Muncul namanya suudzon kepada Allah. Kalau gitu sudah gimana? Dosa tuh. Muncul ya'as, pesimis. Dosa tuh. Jadi was-wasnya sendiri bukan dosa, tapi was-was itu bisa menjadi perantara dosa, bisa menyeret yang terkenanya kepada dosa, kepada kemaksiatan. Nah, maka awas, hati-hati. Seharusnya bagaimana sikap seorang hamba? Kita harus masang jiwa optimis, husnudzon pada Allah dalam setiap keadaan. Nah, optimis atau husnudzon ini sebetulnya sangat gamblang, asal mau berpikir sedikit saja. Kita semua ini gamblang betul melihat bagaimana Allah menganjurkan kita untuk optimis. Begini, tolong perhatikan. Di setiap kita melakukan sesuatu, kita dianjurkan dalam banyak hal untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau minum bismillah, makan bismillah, pakai baju bismillah, mau tidur bismillah, naik kendaraan bismillah, mau kerja bismillah. Bismillah itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, dalam setiap keadaan dianjurkan kita. Tidak setiap, dalam arti setiap, enggak, ada kan kadang-kala wajib dan seterusnya. Kita sudah pelajari itu. Tapi banyak sekali keadaan-keadaan yang kita tadi dianjurkan untuk memulai dengan bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim itu Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Allah itu kan punya 3 macam sifat. Yang pertama sifat Jalal, sifat wibawanya Allah. Yang kalau kita mendengar sifat tersebut, kemudian memahami maknanya, akan muncul haibah, wibawanya Allah itu. Azim, Maha Agung. Coba bagaimana kita mendengar makna Allah Maha Agung. Oh, haibahnya muncul. Jalil, ini Maha Agung juga. Nah, Muntaqim, zat yang membalas perbuatan yang zalim, Allah. Yang kedua ada sifat namanya sifat kamal, sifat kesempurnaan Allah. Sifat-sifat yang sempurna itu yang disebut, yang terkandung dalam sifat 20 yang biasa dinazam, itu sifat kesempurnaan. Allah itu ada, itu kan sempurna. Kalau tidak ada berarti kurang, karena butuh pada yang mengadakan. Allah itu maha kekal, itu sempurna. Kalau tidak kekal berarti butuh kepada yang mengekalkan, berarti ini sifat kekurangan. Allah punya sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan sifat ketuhanan, bahasa lainnya. Yang ketiga namanya sifat jamal, sifat keindahan. Allah Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Ini sifat kasih sayang yang kalau kita mendengar, memahami maknanya, kita tuh betul-betul muncul rasa rindu dan cinta kepada Allah. Ya Allah, sebaik ini Engkau ya Allah, sebaik ini Engkau ya Allah, dan seterusnya. Coba dari 3 sifat itu yang biasanya ada di dalam perbuatan-perbuatan Allah itu 2. Apa itu? Jamal dan Jalal, keagungan dan keindahan. Allah itu menunjukkan yang mana kepada kita? Menunjukkan keindahannya. Setiap kita melakukan sesuatu,
Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah menunjukkan kepada kita sifat keindahannya. Ingat, agar kita selalu ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu baik loh sama kita, sayang sama kita, cinta sama kita, peduli sama kita. Itu fakta. Banget sayangnya, lebih sayang daripada siapapun, lebih cinta daripada siapapun kepada kita. Sehingga yang muncul bagaimana? Optimis kalau sudah begitu. Nah sekarang kita punya tender nih, punya proyek. Kemudian ingat bahwa kita punya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Baik. Kira-kira apa yang muncul? Bismillah, optimis, berhasil, sukses. Kalau kebalikannya, kita punya Tuhan yang kalau kita salah kita akan kena siksa dan seterusnya. Apa yang terjadi? Muncul khawatir tadi. Nah Allah itu ngajari kita optimis setiap keadaan. Maka buang was-was itu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau ingat dosa, yang penting tobat. Ingat Allah Maha Pengampun. Sudah. Kalau ingat kesalahan, Allah akan membenahi kesalahan kita. Jadi optimis itu perlu. Harus begitu. Nah ini husnudzon. Nah, berikutnya kalau sudah optimis mesti akan nyambung dan bergandengan dengan namanya husnudzon. Baik sangka sama Allah. Jangan khawatir, Allah Maha Baik. Dan orang yang baik sangka ini hebat ini. Masya Allah. Kami baca hadis ini tentang husnudzon ini, Masya Allah, luar biasa senang. Coba bayangkan ada seorang hamba nanti di hari kiamat dihisab. Setelah dihisab, amal buruknya banyak sekali. Akhirnya dia berhak masuk ke neraka jahanam. Saat diputuskan begitu, hamba ini berkata begini kepada Allah, ya Allah, maka nadhanni bika hakadha. Sungguh ya Allah, selama ini aku tidak pernah menduga engkau akan memperlakukanku begini. Nah terus, bagaimana dugaanmu? Bagaimana dhanmu itu? Jawabannya, selama ini aku berhusnudzon kepadamu. Engkau pasti akan mengampuni dosaku. Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, dengan husnudzonnya dia, sebab husnudzonnya dia hambaku ini, aku ampuni dosa-dosanya, masukkan sekarang ke surgaku. Jadi jangan sampai ada namanya pesimis. Optimis. Yang penting petunjuk Allah dijalankan, syaratnya dijalankan. Saat kita berdosa, syaratnya bertobat. Saat kita salah, syaratnya benahi, dan begitu seterusnya. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran yang berlebih yang membuat putus asa. Ingat, putus asa itu dosanya lebih besar daripada dosa maksiat itu sendiri. Awas bahaya. Baik, wallahu a'lam bishawab.